Masjid Raya Sultan Riau adalah salah satu situs paling ikonik di Pulau Penyengat. Masjid tua ini menyimpan sejarah panjang sehingga ditetapkan sebagai situs cagar budaya oleh pemerintah Indonesia. Satu hal yang paling unik dari masjid ini adalah penggunaan putih telur sebagai campuran bahan bangunannya. Telur tersebut digunakan untuk membangun tembok masjid dan dipercaya bisa membuatnya lebih kokoh. Warna masjid ini relatif sangat mencolok dibanding bangunan lainnya lantaran dibalut dengan cat berwarna kuning cerah. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Raya Sultan Riau juga menjadi destinasi wisata religi sekaligus sejarah yang banyak didatangi oleh wisatawan. Bila hendak ke Masjid Raya Sultan Riau, Pulau Penyengat, Tribuners bisa menggunakan transportasi laut yang biasa disebut kapal pompong. Tarif per orangnya dikenakan Rp9.000 per orang dengan lama perjalanan sekitar 10 menit. Dari dermaga penyeberangan atau pelabuhan Sri Bintanpura, bangunan masjid yang berwarna kuning cerah terlihat mencolok di antara bangunan-bangunan yang ada di pulau bersejarah tersebut. Arsitektur masjid ini memiliki 13 kubah dan 4 menara masjid berujung runcing setinggi kurang lebih 18 meter. Jika jumlah kubah dan menara digabungkan menjadi angka 17, jumlah ini melambangkan sebagai jumlah rakaat dalam sholat. Luas keseluruhan kompleks masjid sekitar 54,4 kali 32,2 meter. Bangunan induknya berukuran 29,3 kali 19,5 meter dan ditopang oleh 4 tiang. Pada halaman masjid juga terdapat 2 rumah sotoh, diperuntukkan bagi para musafir dan tempat menyelenggarakan musyawarah. Di depan pintu masuk utama masjid terdapat lampu kristal hadiah dari Raja Prusia. Di sini juga terdapat Al-Quran tulisan tangan Abdurrahman Stambul yang ditempatkan dalam kotak kaca. Namun peninggalan paling berharga di masjid ini ada di dalam 2 lemari yang terdapat di ruangan depan masjid. Lemari yang di pintunya terdapat kaligrafi. Lemari ini milik yang di Pertuan Muda 10 Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi. Di dalam lemari terdapat ratusan kitab dan buku yang dikumpulkan oleh Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi, nama yang diabadikan menjadi nama gedung perpustakaan dan arsip daerah Kepulauan Riau. Di kanan dan kiri halaman depan masjid terdapat bangunan panggung tanpa dinding yang disebut balai-balai. Tempat tersebut digunakan untuk menunggu waktu sholat atau pada saat bulan Ramadan menjadi tempat untuk berbuka puasa. Sementara itu, Ketua Pengurus Masjid Raya Sultan Riau Penyengat, Raja Al-Hafiz mengatakan, Masjid Penyengat adalah hadiah pernikahan dari Sultan Mahmud dengan anak Raja Haji Fisabilillah, yakni Raja Hamidah Engku Putri. Pulau Penyengat juga sebagai pusat penyebaran agama Islam. Sebab itu, banyak sekali ulama besar hingga wafatnya di sini. Satu di antaranya yakni Habib Syekh Alwi Assagaf yang makamnya di samping Raja Ali Haji Fisabilillah. Aktivitas di Masjid Pulau Penyengat pada saat Ramadan dibuka selama 24 jam penuh, bahkan bisa menginap. Masjid menyediakan tempat penginapan. Masjid Penyengat juga melaksanakan buka bersama selama Ramadan hingga tadarusan. Keunikan yang ada bagi masyarakat Pulau Penyengat setiap menjelang buka puasa memberikan menu berbuka yang biasa disebut juadah ke rumah-rumah secara bergantian. Menyambut kedatangan bulan suci Ramadan tersebut, kebiasaan masyarakat juga menghias kampung, mulai lampu teplok hingga lampu-lampu berwarna kuning. Masjid Penyengat yang punya sebenarnya Masjid Penyengat ini adalah hadiah daripada pernikahan, ada perkawinan antara Sultan Mahmud dengan anak Raja Haji Fisabilillah yaitu Raja Hamidah Engku Putri. Jadi dia menikahi Raja Hamidah, hadiahnya adalah pulau ini, satu pulau. Ya, artinya pulau ini adalah pulau mas kawin. Jadi pusat pengembangan agama Islam adalah di Pulau Penyengat. Maka itu di Pulau Penyengat ini banyak para ulama-ulama besar yang hadir dan juga wafatnya di Pulau Penyengat. Salah satunya adalah Habib Syekh Alwi Assagaf yang ada di samping makam Raja Haji Fisabilillah. Dan juga ada di belakang di depan sana itu ada namanya dari Banjar, ya, Isabuddin Al-Banjari. Beliau adalah keturunan dari anak daripada Asad Al-Banjari. Itu ada dilakukan haul setiap tahunnya. Nah, maka itu kita dari masjid ini juga menyambut baik atas seluruh kegiatan-kegiatannya. Juga masjid ini juga tidak hanya untuk ibadah, ya. Untuk di sini kiri kanan kita yang kita lihat ini namanya balai-balai adalah untuk bermuzakharah, ya, untuk bersilaturahmi, bertukar pikiran tentang agama sambil menunggu waktu-waktu sholat.
Nah, juga kiri kanannya namanya Rumah Soto, itu adalah madrasah, tempat belajar agama. Tapi sekarang ini kita taruh untuk melaksanakan pameran foto-foto atau kitab-kitab yang ada, ya, yang ada di samping kiri dan kanan meja di dalam lemari itu semua kita pindahkan untuk kita promosikan, kita memperlihat kepada masyarakat umum terhadap kitab-kitab yang ada itu. Aktivitas di Masjid Pulau Penyengat khususnya ini di bulan suci Ramadan biasanya apa aja? Aktivitas di masjid ini di bulan suci Ramadan memang kita melaksanakan pada malam harinya kita buka 24 jam. Artinya siapa yang mau itikaf silakan, kalau mau menginap karena masjid juga punya penginapan, ya artinya menginap di penginapan masjid sama juga berinfak untuk masjid. Kemudian di samping itu kita melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana biasa, ya salat tarawih dan sebagainya. Juga ada buka puasa bersama setiap hari. Di samping ada tadarus Al-Quran, ya, nah itu yang kita lakukan sebagaimana biasa. Dan juga kebiasaan masyarakat Penyengat ini adalah setiap bulan Ramadan itu mereka mengantar juadah, ya, baik ke masjid, baik ke rumah-rumah, saling tukar-tukar juadah makanan untuk berbuka puasa. Biasa itu yang dilakukan. Kemudian pada hari menjelang Ramadan itu nanti kita akan menghias kampung, hari menghias dengan lampu dan sebagainya. Ya, nanti itu juga dilakukan oleh para adik-adik pada pemuda-pemuda Penyengat bekerjasama dengan forum RT RW, sehingga kampung ini nampak lebih meriah pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Beberapa mushaf Al-Quran yang bisa kita lihat, juga kita juga sekarang melaksanakan pameran kitab-kitab lama. Nanti boleh kita lihat nanti di samping. Itu juga supaya mengenalkan bahwa dulu di kiri dan kanan masjid itu ada 2 lemari, itu isinya kitab. Ya, ini salah satu kitab-kitab yang ada, ya, yang kita ini semuanya ya, pada awalnya berada di dalam almari. Ya, almari itu namanya semua ini kitab-kitab, ada kitab bahasa Arab, ya, kitab hadis, kemudian kitab terhadap tentang penyebaran agama. Kemudian ada juga kitab yang tentang menjelaskan tentang agama Kristen, ada juga di dalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.